Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak dan teman-teman yang saya sayangi. Kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu untuk tugas praktikum manajemen usaha tani. Kami dari kelompok 7, dan anggota kelompok 7 yaitu ada saya sendiri, Ahmad Rangga Jayaningrat, lalu ada Meida Ramaningrum, lalu Dian Mujirian Jani, Alwino Alam Syaputra, dan juga Lutfian Nur Rahman. Bagi yang menjelaskan dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu jika Foxstat memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, outlet apa yang bisa digunakan untuk memasarkan produknya. Jadi menurut kami, jika Foxstat menambah peralatan pengolahan, maka kemiri yang dihasilkan bisa dibuat menjadi produk olahan lain yang bernilai tinggi. Misalnya minyak kemiri, bungkil atau tepung kemiri, karbon aktif, dan briket arang. Dengan agroindustri terpadu seperti itu, nilai tambah yang akan diperoleh perusahaan bisa menjadi lebih tinggi dari sekedar menjual biji kemiri kupas. Sehingga outlet yang bisa digunakan Foxstat untuk memasarkan produknya adalah outlet modern yang khusus memasarkan berbagai jenis olahan kemiri. Outlet modern menawarkan kenyamanan dan merupakan tempat yang sangat baik untuk melakukan aktivitas promosi dan berbagai aktivitas pemasaran. Lalu selanjutnya, scroll. Yang kedua yaitu sebutkan dua kemungkinan jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk Foxstat Pecan Company dan berikan keuntungan dan kerugian untuk setiap jenis organisasi. Menurut kami, jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk Foxstat Pecan Company adalah firma dan perseroan komanditer atau yang lebih dikenal sebagai CV. Firma sendiri merupakan salah satu jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk Firma sendiri adalah salah satu jenis organisasi bisnis yang didirikan atas dasar kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan menggunakan nama bersama. Adapun keuntungan dari pendirian organisasi bisnis ini adalah kemampuan manajemen lebih besar, pemilihan pemimpin berdasarkan keahlian, kemampuan pembentukan modal lebih besar, dan sebagainya. Di samping itu juga terdapat kerugiannya, yaitu tidak ada pemisahan kekayaan pribadi, tanggung jawab kepemilikan hak terbatas, rentan terjadi perselisihan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada CV atau persekutuan komanditer. CV merupakan badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau lebih yang mempercayakan asetnya untuk dikelola oleh perusahaan yang secara bersama-sama untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Keuntungan dari organisasi bisnis ini adalah tidak ada kewajiban jumlah minimum modal yang harus pelaku usaha setorkan kepada Kemenkumham. Proses pendirian lebih mudah dan tidak membutuhkan pengesahan khusus dan dengan biaya yang jauh lebih murah. Lalu kerugiannya yaitu mempunyai keterbatasan dalam menjalankan aktivitas usaha, sangat tergantung dengan sekutu aktif, karena sekutu aktif mempunyai tanggung jawab tak terbatas dan modal yang pelaku usaha atau sekutu pasif setorkan ke dalam CV sangat susah untuk ditarik kembali. Selanjutnya yang ketiga yaitu diketahui produksi pohon kemiri asli per hektar per tahun sama dengan 750 lbs. Produksi pohon kemiri varian baru per hektar per tahun adalah 1250 lbs. Waktu untuk mulai memproduksi pohon baru 7 tahun, harga rata-rata $3 per lb, dan biaya investasi untuk mengganti pohon sebesar $3.000. Yang ditanya yaitu waktu untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti pohon asli dengan pohon varietas baru. Jadi, yang dicari yaitu penerimaan kemiri asli per tahun dan penerimaan kemiri varian baru per tahun dengan cara mengalihkan produksi dikali dengan harga rata-rata. Lalu dihitung payback period penggantian pohon dengan rumus biaya investasi dibagi penerimaan kemiri varian baru per tahun sehingga diperoleh 0,8 tahun. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti pohon asli dengan pohon varietas baru dapat dihitung dengan menjumlahkan waktu untuk mulai memproduksi pohon baru dengan payback period penggantian pohon sekitar 7,8 tahun. Lalu selanjutnya yaitu bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah mengumpulkan tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan terbaik. Sebutkan 4 spesialis yang harus dimiliki Brian dan Briana dalam tim produksi dan manajemen mereka. Jadi ada 4, yaitu ada spesialis produksi yang bertugas melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, menilai proyek dan sumber daya persyaratan, dan sebagainya. Lalu ada spesialis administrasi dan keuangan
yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran untuk pendanaan berbagai kegiatan operasional. Lalu ada Human Resources Development atau HRD yang bertugas dalam merencanakan, mengatur, serta memantau tindakan maupun aktivitas dari bagian Human Resource. Lalu ada Marketing atau pemasaran, yaitu yang memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pemasaran. Selanjutnya dalam menjalankan operasi peternakan dengan bersamaan kebun kemiri, Pokta telah membaca tentang beberapa operasi pengembalaan ternak di kebun mereka. Ketika petani melakukan ini, rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 ton hasil kemiri per akre. Selama 5 tahun terakhir, kemiri telah menghasilkan kurang lebih $3 per pon saat panen, dan anak sapi telah dijual seharga $1,50 per pon selama periode yang sama. Pertanyaan yang pertama ialah, jika Foxtrot tetap melakukan pengembalaan ini, berapa total kerugian produksi kemiri dalam pound? Jawabannya adalah, jika diketahui lahan kemiri memiliki irigasi pada lahan 210 akre, dan jika diperoleh kerugian kemiri sebesar 50 pound per akre, maka diperoleh 10.500 pon. Hasil yang diperoleh ini merupakan hasil dari operasi ternak penggembala sapi yang dilakukan bersamaan dengan budidaya kemiri. Dan itu ialah kerugian yang diperoleh. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah, berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri akibat penggembalaan ternak? Kerugian yang diperoleh sendiri bertotal $31.500. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa berat total yang harus dihasilkan dari ternak dibandingkan dengan hasil kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri. Pada hal ini diperoleh kerugian pendapatan dari operasi kemiri akibat penggembalaan ternak adalah sebesar $31.500. Dengan berat total yang harus dihasilkan ternak untuk mengimbangi kerugian itu ialah 21.000 pon. Hal ini diperoleh dari $31.500 dibagi dengan $1,50. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika Foxtrot dapat mengembalakan 1 ekor per hektar dalam area pohon kemiri, berapa pon yang harus diperoleh setiap ekor saat digembalakan? Jawabannya berdasarkan pada data R1 yang kita lihat di jurnal sebelumnya, diketahui luas lahan ternak sapi ialah 400 hektar dengan sapi sebanyak 100 ekor. Berdasarkan perhitungan petani, bisa menggembalakan setidaknya 1 ekor sapi pada setiap hektar, di mana sapi dapat dijual dengan harga $1,50 per ponnya. Dari situ akan diperoleh pendapatan ternak sapi sebanyak $600 per pon. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan harga sapi dikalikan total ekor sapi. Selanjutnya, apa keuntungan mengembalakan sapi dibandingkan kemiri? Keuntungan yang diperoleh sendiri lebih banyak dalam mengembalakan sapi ini. Hal ini dikarenakan sapi dapat menghasilkan berbagai macam manfaat bagi kehidupan sehari-hari, seperti pemanfaatan dari susu, kulitnya, daging, dan lain-lainnya. Tak hanya itu, seluruh bagian pada sapi ini dapat dimanfaatkan juga kan. Selanjutnya, harga jual sapi pun tergolong lebih tinggi di pasaran, sehingga keuntungan yang diperoleh juga akan semakin besar. Dan yang terakhir adalah, apa kerugian pengembalaan sapi dibandingkan kemiri? Jawabannya, adapun kerugian yang diperoleh ialah proses perawatan sapi yang lebih sulit dibandingkan dengan budidaya kemiri, dan juga biaya produksi yang jauh tergolong lebih tinggi. Yang keenam ada, sebutkan 5 badan regulator yang memiliki potensial dalam berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis. Badan regulator sendiri yang memiliki potensi dalam berinteraksi adalah lembaga-lembaga keuangan seperti bank ataupun non-bank, pemerintah, konsultan, pemasaran, dan tenaga kerja. Selanjutnya, langkah awal dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi dapat menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Gunakan informasi di atas untuk menghitung pendapatan yang diproyeksi. Yang pertama ada berapa proyeksi pendapatan kemiri. Proyeksi pendapatan sendiri
Proyeksi pendapatan kemiri tanpa kupas sendiri diperoleh dengan total $750.000 dan kemiri kupas adalah $375.000. Dan untuk total pendapatannya sendiri adalah senilai $1,120 juta. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa total biaya langsung per hektar? Berdasarkan data pada R12 di atas, total biaya langsung yang dikeluarkan adalah sebesar $1.391.000. Selanjutnya, total biaya overhead sendiri sebesar $434,27. Untuk biaya per hektarnya sendiri diperoleh senilai $1.1,825,60. Hal ini dapat diperoleh dari total biaya langsung per hektar ditambah dengan total biaya overhead per hektar. Selanjutnya ada total biaya untuk perkebunan. Total biaya kebun ini diperoleh dari hasil perhitungan total biaya per hektar dikali luas lahan yang digunakan. Total yang diperoleh adalah $382.379. Dan yang terakhir adalah total pendapatan bersih perkebunan. Total pendapatan bersih ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus total penerimaan dikurang dengan total pengeluaran dan diperoleh hasil senilai $741.624. Pertanyaan selanjutnya adalah Brian dan Brianna berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam peralatan pemrosesan, mereka akan dapat menjual kacang pecan kupas mereka seharga $10 per lb. Berapa pendapatan marginal per pon kacang pecan kupas yang akan diterima pertanian jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan? Dibutuhkan 2 pon pecan yang tidak dikupas sama dengan 1 pon pecan yang dikupas. Hasil perhitungan yang diperoleh adalah $3,63. Maka dari itu pendapatan marginal per pon kacang pecan kupas yang akan diterima pertanian itu senilai $3,63. Selanjutnya nomor 9, mereka berpikir bahwa biaya variabel tambahan untuk operasi tenaga kerja dan operasi mesin adalah $1,70 per pon pecan yang dikupas. Jika pertanian berjalan ke arah ini, Volkswagen percaya bahwa mereka harus mendapatkan tambahan $1,50 per pon pecan yang dikupas untuk resiko mereka dan menambah tenaga kerja di pihak mereka. Berapa banyak pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap? Jadi, kontribusi yang dapat dibayarkan dari biaya marginal untuk biaya tetap adalah sebesar $0,20 per lb, sehingga didapatkan pendapatan marginal sebesar $50.000 yang diperoleh dari $250.000 dikali $0,20. Selanjutnya nomor 10, berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Volkswagen setiap tahun untuk biaya tetap? Biaya tetap yang harus dibayarkan setiap tahunnya adalah bunga, lahan, mesin, dan perlengkapan serta kendaraan. Total biaya tetap yang harus dibayarkan adalah sesuai dengan total pengeluaran overhead sebesar $434,27 pada lahan yang terdapat irigasi dan $7,02 pada lahan kering. Bingung ya dia pasti. Selanjutnya, berapa banyak hutang yang dapat ditanggung oleh Volkswagen dengan pendapatan ini? Seluruh hutang yang harus dibayar oleh Volkswagen terdiri dari kewajiban lancar, kewajiban antara, dan kewajiban jangka panjang. Besarnya hutang yang harus dibayar oleh Volkswagen pada tahun 2017 adalah $419.384 dan pada tahun 2018 hutang yang harus dibayar sebesar $414.287. Selanjutnya, sebutkan 4 faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen jika mereka melakukan ini. Terdapat 4 faktor risiko, yaitu yang pertama kegagalan panen, harga jual hasil panen yang berfluktuasi, bertambahnya jumlah pesaing bisnis, dan yang terakhir faktor ekonomi seperti kekurangan modal. Next.
Nomor 13, sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen jika mereka melakukan ini. Jadi dengan adanya penghargaan akan membuat pekerja di perusahaan Volkswagen menjadi merasa dihargai usahanya oleh perusahaan sehingga akan memotivasi pekerja untuk bekerja secara lebih baik. Menurut Nawawi dalam Kamu Bolan dan Nugrahini tahun 2013 menyatakan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan pada faktor penghargaan meliputi yang pertama faktor konsistensi internal yang dalam menetapkan penghargaan dengan melihat jabatan pekerja, pekerjaan atau tugasnya, evaluasi pekerjaan, dan struktur pekerjaan untuk mempertimbangkan besarnya penghargaan untuk tiap-tiap jenis pekerjaan. Lalu yang kedua, faktor kompetensi eksternal atau persaingan yang dimana penghargaan yang diberikan didasarkan pada kondisi saat perusahaan masih mempunyai suatu keunggulan kompetitif dengan perusahaan lain. Hal tersebut membuat perusahaan untuk mempertahankan pekerjanya yang berkualitas. Lalu, faktor kontribusi pegawai yang ditetapkan menurut panduan intensif program pada perusahaan, prestasi kerja, dan senioritas. Kemudian, faktor administrasi yang dilihat dari evaluasi, ketersediaan anggaran, aspek perencanaan, dan komunikasi. Lalu nomor 14, aspek penting dari manajemen adalah memastikan bahwa semua karyawan dan orang yang mengunjungi lokasi peternakan tetap aman. Sebutkan 5 bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kacang-kacang saat mengelola karyawan mereka. Jawab, beberapa bahaya keamanan yang perlu dipertimbangkan antara lain, 1. Bahaya petani yang terjatuh akibat kondisi tempat kerja tersebut kurang baik, misalnya tanah yang tidak merata. Yang kedua, terjadinya kecelakaan kerja akibat kurangnya hati-hati saat menggunakan alat kendaraan yang membantu produksi petani. Lalu yang ketiga, penggunaan peralatan dan mesin pertanian yang tidak dioperasikan secara benar akan membahayakan keamanan petani. Lalu yang keempat, bahaya kesehatan pekerja akibat secara langsung terkena pestisida dan bahan kimia, dan bahaya pada tempat penyimpanan yang dipenuhi hasil panen sehingga dapat berisiko membuat pekerja mengalami sesak napas. Selanjutnya, sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi alami untuk operasi kacang pecan. Jadi dalam studi kasus, kemungkinan yang ada berbagai produksi alami yang mampu menurunkan produksi kacang pecan meliputi masalah akibat peristiwa alam, iklim yang ekstrim, adanya gangguan hama tanaman, adanya gangguan penyakit tanaman, adanya gangguan dari satwa liar, dan munculnya hama yang parah. Kemudian nomor 16, sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi buatan manusia terhadap operasi kacang pecan. Untuk produksi kacang pecan dalam pelaksanaannya memiliki kemungkinan adanya bahaya produksi yang disebabkan oleh manusia. Kemungkinan bahaya produksi yang dapat menurunkan kacang pecan antara lain adanya adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia terhadap operasi kacang pecan. Yang kedua, kurangnya komunikasi dalam manajemen produksi. Yang ketiga, manajemen pengolahan dan perawatan lahan yang kurang optimal. Yang keempat, adanya ketidaksesuaian perhitungan biaya yang masuk keluar dalam kegiatan produksi. Yang kelima, adanya keterbatasan irigasi yang dibuat oleh manusia. Dan yang terakhir, pengelolaan permodalan usaha produksi kacang pecan yang kurang baik. Lalu nomor 17, apa 4 cara yang mungkin mereka lakukan dan dapat berpotensi meningkatkan pendapatan? Yaitu menurut kelompok kami, cara yang mungkin mereka lakukan yaitu pertama, memberikan nilai tambah pada produk dengan cara mengolahnya. Jadi seperti misalnya sapi dapat dimanfaatkan daging dan susunya, tapi daging itu dapat diolah agar dapat dijual kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi, jadi dapat meningkatkan pendapatan. Misalnya daging diolah menjadi burger, lalu misalnya jadi steak, lalu susu dapat dibuat menjadi yogurt, keju, dan lain-lain. Lalu untuk produk kemiri sendiri dapat diolah menjadi kemiri bubuk agar dapat memperkecil ruang penyimpanan dan dapat dijual secara lebih banyak. Lalu yang kedua itu ada mempromosikan produk melalui media sosial dan platform. Jadi kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena agar produknya diketahui banyak orang dan banyak masyarakat. Jadi makin banyak konsumen yang mengetahui produk Polestar dan membeli produk Polestar.
Dan yang ketiga yaitu memberikan kemasan pada produk Polstat, karena produk-produk Polstat merupakan produk pertanian. Jadi jika produk pertanian itu dibersihkan lalu dikemas, maka akan dilihat oleh konsumen akan lebih higienis dan konsumen lebih tertarik untuk membeli produknya. Dan yang terakhir yaitu ada membuat pertaniannya menjadi pertanian organik. Jadi harga kacang petan dan kemiri dapat dijual dengan harga lebih tinggi kepada konsumen. Lalu nomor 18, jika Polstat memilih untuk menambahkan pemrosesan, mereka mungkin juga mempertimbangkan untuk menambahkan promosi pemasaran konsumen. Media sosial merupakan aspek penting dalam mengembangkan basis pelanggan setia untuk usaha kecil. Sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa mereka efektif. Jadi yang pertama, menurut kelompok kami, untuk promosi dan pemasaran, Polstat dapat menggunakan marketplace. Marketplace merupakan platform yang akan menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Nah, marketplace yang menurut kami efektif yaitu adalah OLX. Kenapa OLX? Karena OLX merupakan pasar daring global yang sudah berdiri sejak lama dan tersebar di kurang lebih 45 negara. Oleh karena itu, OLX dengan menggunakan OLX akan membantu pemasaran produk Polstat melalui promosi secara online. Jadi banyak masyarakat di luar sana yang bakal mengetahui produk Polstat. Lalu yang kedua ada Instagram. Menurut kami, kenapa Instagram? Karena Instagram merupakan salah satu platform yang digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Nggak tahu ya. Jadi semakin banyak jika Polstat menggunakan Instagram untuk media promosi produk-produknya, dan juga di Instagram itu terdapat fitur bisnis dan juga iklan berbayar. Jadi dengan hal seperti itu, makin banyak masyarakat yang mengetahui produk-produk Polstat dan akan membuat mereka tertarik untuk membeli produk Polstat. Ke bawah. Lalu nomor 19, jika mereka memilih untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan mereka, apa 2 atribut utama bisnis mereka yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial mereka? Yang pertama, menurut kelompok kami, yaitu Polstat, karena kelompok kami telah berpikir bahwa Polstat telah menerapkan pertanian organik. Oleh karena itu, atribut yang pertama harus ditekankan adalah produk-produk hasil yang dihasilkan oleh Polstat itu merupakan produk organik. Jadi, masyarakat dapat lebih tertarik karena produk organik lebih banyak diminati oleh masyarakat karena lebih sehat, walaupun harganya lebih mahal. Lalu yang kedua, terdapat banyak varian dari produk Polstat. Jadi tidak hanya produk mentah saja, tetapi banyak produk olahan seperti tadi susu, yogurt, steak, dan misalnya kemiri diolah menjadi kemiri bubuk dan lain-lain. Lalu untuk nomor 20, jika Anda berada di tempat Polstat, apa yang akan Anda lakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depannya? Yang pertama, dapat mengolah produk Polstat agar memberikan nilai tambah pada produk tersebut. Jadi tadi dapat mengolah menjadi steak, yogurt, keju, dan kemiri juga dapat dijadikan kemiri bubuk dan lain-lain. Lalu yang kedua, memperbanyak jaringan dan relasi ke perusahaan atau usaha yang membutuhkan produk Polstat. Jadi dengan relasi-relasi tersebut, operasi perusahaan untuk berproduksi ke depannya akan lebih mudah. Yang ketiga itu mempromosikan produk Polstat melalui media sosial agar banyak masyarakat yang dapat mengetahui produk Polstat dan menjadi konsumen akan produk Polstat. Lalu yang keempat, ada menjaga dan meningkatkan kualitas produk Polstat agar tetap bagus di mata para konsumen dan akan menambah jumlah konsumen jika tersebar bahwa produk Polstat itu baik. Lalu yang kelima, ada memberikan kemasan pada produk Polstat karena jika produk pertanian dan peternakan itu diberikan kemasan yang bagus, maka masyarakat akan melihat lebih higienis dan akan tertarik untuk membeli produk Polstat. Dan yang terakhir yaitu membuat pertanian organik, karena dengan pertanian organik itu masyarakat juga tertarik karena produk-produk organik itu lebih sehat dibandingkan produk yang lain. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.